Baik, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai isu pernikahan dini dan kekerasan di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu mengenai konsep dasar dari pernikahan dini tersebut. Di mana secara komprehensif kita melihat untuk saat ini pernikahan dini bukan hanya tentang usia kronologis, tetapi kita harus melihat dari berbagai aspek untuk mengatakan bahwa pernikahan seseorang itu termasuk ke dalam pernikahan dini. Yang pertama adalah kita memandang dari kesiapan biologis, yaitu kematangan organ reproduksi. Pada artinya bahwa baik perempuan ataupun laki-laki memiliki kematangan biologis yang eh, masing-masing ya, sehingga jika pernikahan itu dilakukan sebelum adanya kematangan secara organ reproduksi ini, maka itu disebut dengan pernikahan dini. Contohnya mungkin kalau perempuan itu ditandai dengan sudah mulai masa menstruasi. Yang kedua itu adalah kesiapan psikologis, di mana kesiapan psikologis ini berarti kematangan seseorang secara emosi maupun kognisi. Emosi bentuknya adalah kestabilan secara emosi, lalu kemudian kemampuan dia dalam meregulasi emosi dan juga secara kognisi. Karena kita melihat bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat kompleks. Jika orang yang menjalani pernikahan itu tidak memiliki kematangan secara emosi dan kognisi, maka kekompleksan di dalam pernikahan itu akan menimbulkan stres baru bagi individu tersebut. Selanjutnya adalah kesiapan sosial, yaitu kita melihat bagaimana seseorang itu mampu menjalankan peran barunya sebagai suami maupun istri. Karena ketika kita sudah menjalani pernikahan, maka kita tidak lagi menjadi orang yang lajang. Ketika menikah, seseorang harus siap menjalani peran baru. Misalnya suami harus bersiap menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap istrinya. Sedangkan istri harus bersiap untuk menjalani peran baru sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam keluarganya tersebut. Selanjutnya adalah kesiapan ekonomi seperti kemampuan kedua orang tersebut, suami dan istri, dalam menafkahi keluarga. Nah, menurut data statistik di dunia ya mengatakan bahwa data dari BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2023 menyebutkan prevalensi pernikahan dini ini sebenarnya lebih banyak berada di pedesaan, 3 kali lebih tinggi angkanya daripada di perkotaan. Sedangkan menurut UNICEF mengatakan bahwa di Indonesia sendiri terdapat 1,2 juta anak perempuan yang menikah sebelum usianya 18 tahun dan keseluruhan dari pernikahan dini ini 80%-nya berakhir dengan putus sekolah bagi individu yang terlibat di dalamnya. Maka dari data ini kita simpulkan bahwa usia pernikahan dini ini cukup tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, anak-anak yang berada di dalam usia pernikahan dini ini dipaksa untuk berhenti dari sekolah karena mereka sudah menjalani pernikahan tersebut. Nah, secara psikologis, ternyata pernikahan dini ini memiliki dampak yang cukup berefek terhadap perkembangan dari individu sendiri. Yang pertama, pernikahan dini itu bisa membuat seseorang mengalami gangguan perkembangan identitas. Dan ini kita bahas dari teorinya Erik Erikson, bahwa ketika pernikahan dini ini terjadi, kita menakar bahwa secara usia pernikahan yang dini itu terjadi di usia di bawah 18 tahun, di mana di usia ini masih masuk dalam kategori tahapan usia anak hingga remaja. Nah, ketika pernikahan dini ini berlangsung, maka seseorang akan terhambat pada tahap identity versus role confusion, di mana pada saat ini identitas dirinya belum dia temukan, namun pada saat itu seseorang itu harus mendapatkan atau menjalani peran barunya yang tentu saja hal ini menyebabkan individu tersebut tidak siap dalam menjalani peran baru tersebut. Nah, sehingga ketika pernikahan dini ini terjadi, seseorang akan mengalami krisis identitas, di mana mereka akan bingung antara perannya. Dia belum selesai menjalani peran sebagai anak, namun di sisi lain dia dituntut untuk harus segera berubah untuk menjalani peran baru, yaitu sebagai suami maupun sebagai istri. Oleh karena itu, self-concept-nya menjadi tidak utuh, karena dia belum selesai terhadap tugas perkembangannya di masa itu, tetapi dipaksa untuk memenuhi tugas perkembangan di tingkat yang lebih lanjut.
Oleh karena itu, pernikahan dini sendiri juga bisa menjadi beban psikologis bagi individu tersebut. Yang pertama, seseorang itu akan mengalami stres akut karena memang mereka dipaksa untuk menjadi dewasa secara cepat atau secara prematur. Yang kedua, mereka akan mengalami financial burden karena tidak sesuai dengan kapasitas. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada usia tersebut tidak banyak orang yang secara finansial itu mapan. Nah, ketika mereka menikah, mereka dipaksa untuk mandiri secara finansial, sehingga hal ini menjadi permasalahan baru dalam kehidupan pasangan tersebut. Dan selanjutnya adalah social pressure dari lingkungan sekitar, karena mereka harus mendalami lingkungan baru, berkumpul dengan keluarga pasangannya, dan menjalani peran baru sebagai seorang ibu, istri, sehingga mereka mungkin saja mendapatkan banyak tekanan di dalam lingkungan sosial. Terus pernikahan dini itu juga meningkatkan risiko gangguan mental bagi individu yang menjalani. Contohnya adalah postpartum depresi yang kemungkinan akan 2 kali lebih tinggi pada ibu remaja. Uh, Balik lagi karena ketidakstabilan emosi, terus juga ketika mereka harus beradaptasi dengan peran sebagai istri, dan kemudian mereka harus beradaptasi juga dengan peran baru sebagai ibu, sehingga ketidaksiapan itu menjadi mereka penyebab dalam depresi postpartum. Atau yang kedua, adanya anxiety disorder, di mana anxiety disorder ini adalah ketidakmampuan oleh seseorang dalam mengatasi konfliknya di dalam pernikahan. Karena tadi ketidakstabilan secara emosional, sehingga setiap permasalahan yang muncul itu akhirnya menjadi pemicu munculnya anxiety disorder tersebut. Yang ketiga adalah low self-esteem akibat ketergantungan ekonomi. Karena mungkin secara finansial tidak siap, sehingga mereka akhirnya merasa rendah diri. Mungkin yang perempuan belum bekerja, akhirnya mereka tergantung secara finansial sepenuhnya kepada suami. Nah, ini ternyata bisa menimbulkan rendahnya harga diri bagi individu tersebut. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan tadi, ketidakstabilan dua orang yang menjalani pernikahan akan menjadi pemicu dalam kekerasan rumah tangga. Pada saat ini, kekerasan dalam rumah tangga itu terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis. Kekerasan fisik itu bentuknya adalah seperti spektrum, misalnya dicubit, hingga mungkin mereka mengalami penganiayaan berat yang mengakibatkan luka atau cedera pada fisiknya. Nah, ketika ini terjadi dalam jangka panjang, bisa saja korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu mengalami cacat secara fisik ataupun gangguan neurologis. Biasanya, kekerasan fisik ini juga mengalami siklus. Misalnya pada tahap awal mereka mengalami fase tension building, adanya konflik yang tidak diselesaikan secara stabil, kemudian kedua individu itu menahan emosi yang mereka rasakan, akhirnya selama tertahan muncullah explosion, ledakan-ledakan emosi yang kemudian akan menyebabkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jenis kekerasan yang kedua adalah kekerasan psikis. Bentuknya adalah gaslighting, misalnya memanipulasi korban agar mereka persepsinya berbeda dengan realitasnya. Misal, ketika korban itu tidak mampu menjalani perannya sebagai seorang istri, dia kemudian disalahkan, atau dia selalu dibuat untuk merasa tidak bertanggung jawab, tidak menjalani perannya dengan baik oleh pelaku dari gaslighting tersebut. Yang kedua adalah isolasi sosial. Biasanya korban-korban yang mengalami kekerasan psikis ini dipaksa untuk tidak lagi berinteraksi dengan orang lain di luar dengan pasangan. Bahkan dengan keluarga sendiri, dia sudah tidak lagi berkomunikasi. Lalu bentuk yang ketiga adalah psychological control, artinya korban ini dikontrol pikiran dan perasaannya. Ini hampir mirip dengan manipulasi tadi ya, tapi kondisi ini tentu saja berdampak luar biasa terhadap psikologis dari korban. Yang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga bentuknya adalah kekerasan seksual. Misalnya adalah marital rape. Walaupun mereka ini sudah menikah, tetapi ketika hubungan seksual itu dilakukan tanpa persetujuan, itu juga dianggap sebagai sebuah kejahatan.
atau bentuknya sexual coercion atau pemaksaan dengan ancaman psikologis seperti tadi. Ketika memang pasangan ini tidak mau dalam melakukan hubungan seksual, kemudian diancam, oh berarti kamu tidak menjalani peranmu sebagai istri dengan baik, sehingga akhirnya dia mau melakukan hubungan seksual dengan ancaman tersebut. Atau yang ketiga bentuknya adalah reproductive control. Jadi perempuan ini dipaksa untuk berhubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi dengan tujuan mungkin memiliki anak yang banyak, tapi istrinya sendiri tidak bersedia untuk melakukan itu. Nah, itu juga termasuk di dalam kekerasan seksual. Nah, apa saja dampak psikologis KDRT bagi para korban? Yang pertama adalah terjadinya kompleks PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder. Gejalanya bisa hypervigilance, kemudian disregulasi pada emosionalnya, ataupun dissociation, sehingga orang-orang yang mengalami PTSD ini, mereka akan reaktif atau mereka akan merespon hal-hal yang mungkin menjadi pengingat trauma mereka. Sehingga treatment yang bisa kita lakukan adalah seperti trauma fokus terapi. Nah, ini memang diperlukan agar korban bisa stabil kembali secara emosional. Lalu yang kedua bentuknya adalah gangguan relasional. Artinya korban ini akan bermasalah secara relasi atau interaksi sosialnya di dalam hubungannya yang lain. Bentuknya adalah attachment injury atau luka dalam pola kelekatan. Atau bisa jadi korban ini akan mengalami trust issue. Dia akhirnya sulit mempercayai orang lain. Dan yang terakhir adalah fear of intimacy. Dia jadi takut untuk menjalin hubungan baru dengan orang lain. Atau bahkan sekedar untuk bersahabat atau dekat dengan orang lain, dia menjadi takut. Nah, apa saja faktor penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga? Kita bisa menilai dari 4 faktor. Faktor struktural, faktor kultural, faktor religius, dan juga faktor psikososial. Pertama kita mulai dulu dari faktor struktural. Kita menilai ini dari analisis secara sistemik bahwa kemungkinan permasalahan dari ini bisa diawali dengan kemiskinan multidimensi. Yang pertama kita lihat dari perspektif economic poverty. Orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, mereka cenderung akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Atau selanjutnya, karena memang miskin sehingga mereka sulit untuk mendapatkan akses pendidikan, akhirnya muncul yang disebut dengan educational poverty. Artinya mereka terbatas aksesnya pada pendidikan yang berkualitas, tidak memiliki pemahaman tentang apa itu kekerasan ataupun mungkin hal-hal lainnya. Sehingga mereka menjadi korban dalam kekerasan tersebut. Atau yang terakhir, munculnya social capital poverty, artinya jaringan sosial yang terbatas. Lingkungan mereka tidak besar, di mana di dalam lingkungan tersebut menormalkan terjadinya kekerasan, sehingga mereka tidak mendapatkan pemahaman baru mengenai hal-hal buruk yang dialaminya. Yang kedua adalah ketimpangan gender struktural, karena memang mungkin kita masih berada di wilayah yang memiliki penganut patriarki sistemik, artinya semua itu terwujud dalam kebijakan dan juga institusi kita sendiri. Karena sistem patriarki ini secara tidak langsung merugikan salah satu pihak. Atau karena gender wage gap. Misalnya adanya perbedaan upah 23% antara laki-laki dan perempuan, sehingga laki-laki itu dianggap lebih berharga dibandingkan dengan perempuan. Ataupun bisa jadi karena political underrepresentation. Misalnya di dalam dunia politik sendiri itu sudah tergambarkan bahwa perempuan itu lebih minim memiliki jabatan, sehingga mereka dalam pengambilan keputusan itu juga cenderung untuk tidak dilibatkan. Nah, faktor selanjutnya adalah faktor kultural atau analisis dari antropologis yang kita lihat. Yang pertama adalah dari tradisi dan norma. Ada yang disebut dengan cultural script, artinya di dalam budaya kita sendiri itu sebenarnya sudah mengatur peran gender, sehingga perempuan dan laki-laki diberikan peran yang berbeda. Secara sosial, mereka juga diperlakukan secara berbeda. Atau yang kedua ada honor culture, di mana budaya itu menitik beratkan pada kehormatan keluarga. Anak laki-laki dianggap lebih menaruh meningkatkan kehormatan keluarga dibandingkan dengan perempuan. Ataupun dalam bentuk lain seperti kepatuhan kolektif, di mana adanya banyak tekanan di dalam masyarakat bahwa kita harus menuruti norma-norma yang ada di dalam masyarakat tersebut.
Nah, yang kedua ada yang disebut dengan konstruksi sosial. Misalnya, social construction of childhood. Memandang bahwa anak-anak itu berbeda ya. Jadi anak perempuan maupun anak laki-laki itu juga diajarkan dan diberikan peran yang berbeda. Atau ada dengan analisis gender socialization bahwa ternyata sejak kecil pun kita diberikan peran gender yang berbeda karena pada setiap anak itu diberikan tanggung jawab dan juga sikap yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah cultural capital, di mana modal budaya lah yang menentukan pilihan hidup kita sendiri. Faktor selanjutnya adalah faktor religius. Nah, ini kita melihat dari sisi analisis teologis. Pertama, adanya hermeneutika yang keliru, mengatakan bahwa secara tekstual literalism, penafsiran harfiah tanpa konteks historis yang memandang bahwa ternyata mungkin perempuan itu jauh di bawah laki-laki. Ataupun selective interpretation yang menyatakan memilih teks yang mendukung pandangan tertentu saja, tidak melihat beberapa pandangan secara integratif. Atau cultural captivity, di mana agama kemudian menjadi tawanan dalam budaya setempat. Selanjutnya ada etika religius, ada maqasid syariah. Sebenarnya pandangannya atau maksudnya itu berbeda, tapi tujuan utama syariah ini sering terabaikan karena pandangan yang salah tadi. Dan spirit of text atau semangat teks versus literal text itu juga menjadi berbeda karena pemahaman yang berbeda dan juga kontekstual ijtihad. Penafsiran kontekstual untuk masa kini itu juga lebih fleksibel jika kita melihat dari pandangan analisis teologis tersebut. Selanjutnya adalah faktor sosial. Kita melihat ini dari analisis individu dan juga kelompok. Kalau dari dinamika keluarga, berdasarkan family system teori, mengatakan bahwa keluarga itu sebagai sistem yang sebenarnya saling mempengaruhi. Artinya, jika seseorang itu berada di dalam budaya patriarki, pastinya ketika dia memiliki keluarga, dia juga akan menciptakan atau membentuk keluarga dengan budaya yang patriarki juga. Nah, di dalam konsep transgenerational transmission, mereka mengatakan bahwa pola-pola keluarga itu pasti diwarisi antar generasi. Jadi, jika memang satu keluarga itu patriarki, pasti dia akan menciptakan keluarga baru yang juga patriarki juga, karena pola keluarga itu tidak akan pernah berubah. Atau ada juga konsep parental pressure, di mana seseorang itu akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga ataupun menjadi korban tanpa disadari karena tekanan dari orang tuanya. Dari aspek psikologi perkembangan, kita bisa menilai itu dari perkembangan otak, peer influence, dan juga identity formation, di mana bahwa ketika mereka remaja, otaknya tentu belum matang secara sepenuhnya, sehingga hal inilah yang kemungkinan berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Ataupun peer influence, bisa jadi mereka berada dalam lingkungan yang tidak suportif dan mendukung, dan pengaruh teman sebaya inilah yang secara signifikan menciptakan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang terakhir adalah identity formation, artinya ketika mereka memang belum terbentuk self identity-nya secara penuh, proses pembentukan ini menjadi terganggu karena mereka memang dipaksa harus berhadapan pada situasi dan juga peran yang baru. Nah, sekarang kita melihat dari perspektif hukum, yaitu dari UU nomor 16 tahun 2019 dan juga tentang UU PKDRT. Pertama adalah dari UU nomor 16 tahun 2019. Kita melihat konsep kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan analisis legal. Pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa adanya legal reasoning atau alasan hukum yang berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksi dan kesiapan mental. Bahwa secara analisis komparatif kita melihat kalau pernikahan itu di dalam hukum itu standarnya adalah 18 tahun, minimal 18 tahun. Karena ketika seseorang sudah menikah di bawah usia 18 tahun, otomatis pernikahannya itu adalah pernikahan dini dan sebenarnya hal ini tidak terimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu pernikahan dini ini tetap mungkin saja bisa terjadi.
Nah, di dalam pasal itu juga dijelaskan mengenai dispensasi nikah, yaitu bahwa ketika ingin mengajukan pernikahan, sebenarnya itu harus diajukan di pengadilan agama ketika pernikahan ini adalah pernikahan dini. Nah, itu juga akan diuji secara substantif oleh hakim nanti, karena harus dinilai dulu, salah satunya lewat psikologis, apakah memang orang yang akan menikah ini secara psikologis bisa untuk diluluskan pengajuan pernikahannya. Lalu kalau di dalam UU PKDRT tentang analisis implementasinya, bahwa dalam mekanisme perlindungan sendiri sebenarnya tidak bisa serta-merta seseorang itu melakukan pernikahan secara dini. Karena ada yang disebut dengan protection order atau perintah perlindungan dari pengadilan. Karena pada saat itu orang-orang yang dipaksa melakukan pernikahan dini itu kita anggap sebagai korban. Dan di dalam UU PKDRT sendiri ada pemberian layanan terpadu bagi korban termasuk di dalamnya program pemulihan bagi korban dan juga pelaku jika keduanya itu dianggap masih dalam usia di bawah usia ya atau di bawah umur. Cuman secara implementasinya ini memiliki tantangan yang sangat besar. Yang pertama adalah berdasarkan cultural barrier atau budaya. Di dalam budaya kita, ketika terjadi konflik atau kekerasan dalam rumah tangga, itu biasanya cenderung korban yang disalahkan, karena memang dianggap korban ini tidak bisa menjalani perannya dengan baik, terus juga dia tidak bisa berperilaku baik terhadap suaminya dan peran barunya. Bisa juga tantangan ini terimplementasi di structural barrier atau terbatasnya layanan di daerah yang terpencil, sehingga mungkin karena saking jauhnya ini dari perkotaan, maka kita tidak bisa mengakses ke wilayah tersebut dan individu tersebut cenderung memaklumi atau merasa hopeless, tidak bisa dibantu karena jauhnya dari perkotaan atau dari bantuan. Yang terakhir adalah knowledge barrier, artinya masyarakat itu minim pemahaman tentang apa itu kekerasan dalam rumah tangga, apa haknya sebagai korban, dan lain sebagainya. Lalu kita melihat ini dari integrasi perspektif hukum, psikologis, dan juga pendekatan holistik. Kita melihat dari model kolaborasi interdisipliner bahwa dari paralel proses, legal proses itu adalah yang memproses hukum yang berjalan, tetapi orang-orang yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga ini harus kita proses juga dalam proses terapeutik atau proses terapi psikologis. Dan kita harus melakukan kombinasi agar keduanya terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam pemulihan korban, adanya shared language atau translational competence. Kita bisa mampu untuk menerjemahkan bahasa hukum, tapi itu juga dikaitkan dengan perspektif psikologis. Sehingga dalam asesmen terhadap korban-korban pernikahan dini ini, kerangka kerjanya harus dilakukan bersama, sehingga laporannya juga terintegrasi untuk dilaporkan di pengadilan. Nah, secara komprehensif, individu ini bisa kita berikan intervensi secara individu maupun secara keluarga. Secara individu bisa kita berikan psychological first aid atau konsultasi hukum ataupun manajemen kasus terpadu. Di dalam level keluarga juga bisa kita berikan terapi keluarga yang sistemik, terus juga parenting education atau pendidikan dalam pengasuhan anak, serta pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga. Di dalam level masyarakat, kita bisa memberikan community education atau edukasi kepada masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini ataupun advokasi kebijakan dan reformasi pada sistem layanan. Nah, kita bisa melihat dulu dari studi kasus ya, bahwa dalam kerangka analisis multidisiplin, kita bisa melakukan asesmen yang secara komprehensif terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pertama ditinjau dari biopsikososial assessment atau penilaian menyeluruh, kemudian kita arahkan asesmen ini ke legal need assessment atau asesmen kebutuhan hukum, dan yang terakhir adalah kita menilai risiko dan keselamatan dari korban. Sehingga dari asesmen itu kita bisa merencanakan intervensi seperti intervensi krisis yang sesegera mungkin bisa kita berikan kepada korban ataupun perencanaan jangka panjang atau long term planning dan juga mengevaluasi outcome yang akan kita capai. Tapi sebagai seorang profesional kita harus memiliki etika ya, artinya seluruh
informasi yang kita berikan itu sifatnya rahasia, lalu kemudian harus ada informed consent dan juga harus peka terhadap budaya, dan prinsipnya dalam memberikan pelayanan kita tidak merugikan baik korban ataupun pihak-pihak yang terkait. Lalu semua pelayanan kita harus berpusat pada korban. Artinya korban itu dianggap sebagai pusatnya dari intervensi. Semua yang kita lakukan berdasarkan kebutuhan dan juga keinginan dari korban. Lalu kemudian korban ini kita berikan empowerment model, model pemberdayaan agar perawatannya menyeluruh terhadap pemahamannya terhadap trauma yang pada saat itu ia alami. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan belajar analisis kasus ya untuk meningkatkan skill development dalam mengasesmen kebutuhan-kebutuhan dari para korban. Dan secara profesional memang sebagai praktisi dalam hukum keluarga, ini bisa jadi pembelajaran untuk pengembangan identitas, kemudian pemahaman peran dalam sistem layanan, serta komitmen terhadap keadilan dan juga kesejahteraan keluarga. Baik, sekian saja penjelasan materi pada video ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.